Bayangkan sebuah pertanyaan sederhana, tapi mengguncang. Apakah memiliki anak adalah takdir, atau hanya narasi yang diwariskan? Selama puluhan tahun, masyarakat meyakini bahwa tujuan utama pernikahan adalah reproduksi. Bahasa, budaya, agama, bahkan media terus mengulang pesan yang sama, seolah tidak ada pilihan lain. Namun, di era digital muncul suara berbeda bernama child free. Bukan sekedar tren, melainkan keputusan eksistensial yang lahir dari kesadaran tentang kesiapan mental, realitas ekonomi, krisis lingkungan, dan hak manusia menentukan arah hidupnya sendiri. Di titik inilah, filsafat komunikasi bekerja, membongkar bagaimana sebuah kebenaran dibentuk, diproduksi, lalu dianggap mutlak. Apakah child free adalah bentuk kebebasan yang otentik, atau justru gejala krisis sosial modern? Apakah ia wujud tanggung jawab etis atau ancaman bagi keberlanjutan generasi? Diskusi ini bukan hanya soal punya atau tidak punya anak, tetapi tentang siapa yang berhak menentukan makna hidup kita. Perkenalkan, kami Nanda Kurnia, Ani Lasari, Mihrazik Hidayatullah, Fatin Nazihah, dan Slamet Aji Wibowo. Dan inilah sudut pandang kami terhadap child free sebagai gaya hidup pasutri masa kini, ditinjau melalui perspektif filsafat komunikasi yang radikal, rasional, kritis, reflektif, dan konseptual. Selamat datang pada dekonstruksi narasi reproduksi dalam perspektif filsafat komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video UAS Filsafat Komunikasi Digital kami. Hari ini kelompok kami akan membedah sebuah fenomena yang sangat provokatif di ruang digital saat ini, yaitu child free. Bukan lagi sekedar pilihan pribadi, child free telah bertransformasi menjadi sebuah diskursus besar yang memicu perdebatan panas antara nilai-nilai tradisional dan otonomi modern. Di sini, kami tidak akan berdebat pro atau kontra, melainkan mengajak kalian untuk melihat gambaran besarnya secara jernih dan filosofis. Kepada rekan saya, Nanda Kurnia, silahkan untuk memaparkannya. Terima kasih, Kak Ani Lasari. Kita mulai dari pondasi pemikiran utama tim pro, yaitu otonomi tubuh. Di era digital ini, akses informasi yang luas menyadarkan individu bahwa mereka memiliki kedaulatan penuh atas tubuhnya sendiri. Menentukan fungsi reproduksi bukan lagi sekedar mengikuti arus sosial, melainkan hak asasi manusia untuk menentukan masa depan secara mandiri. Namun secara kontra, pilihan ini berbenturan dengan nilai religiusitas. Dalam perspektif agama dan budaya kita, anak adalah anugerah Tuhan yang menjadi tujuan sakral dari sebuah pernikahan, bukan sekedar pilihan teknis atau tubuh. Yang selanjutnya yaitu terkait kesiapan mental ataupun child abuse. Pada pertemuan kemarin, kelompok pro terkait memiliki konsen pada setiap jika orang tua ataupun parent yang belum ada kesiapan mental untuk mempunyai anak, nantinya akan berdampak pada anak itu sendiri, seperti adanya kekerasan, adanya toxic parenting, sehingga child abuse dan itu akan menjadikan trauma tersendiri bagi seorang anak. Sisi kontra melihatnya secara makro. Jika child free menjadi tren masif, maka kita menghadapi ancaman di populasi. Manusia memiliki tanggung jawab biologis untuk menjaga eksistensi populasinya di muka bumi. Meskipun ada kekhawatiran depopulasi, kita tidak bisa mengabaikan realitas ekonomi. Tim pro telah berargumen bahwa di tengah tingginya biaya hidup dan tuntutan produktivitas di era komunikasi digital ini, tidak memiliki anak adalah bentuk rasionalitas ekonomi. Pilihan ini diambil demi menjaga stabilitas finansial dan memastikan kualitas hidup yang lebih terjamin bagi pasangan itu sendiri. Pandangan kontra justru melihat ini sebagai resiko investasi sosial. Tanpa anak, pasangan dikhawatirkan akan kehilangan sistem dukungan emosional dan perawatan ketika mereka memasuki usia senja nanti. Selanjutnya yaitu terkait isu lingkungan ataupun overpopulation. Pada pertemuan sebelumnya, tim pro telah
mengargumenkan jika dengan adanya penekanan angka kelahiran dapat mengurangi overpopulation sehingga kelestarian bumi ataupun sumber daya alam tetap terjaga. Terakhir, sisi kontra mengingatkan kita bahwa narasi tentang child free yang ada di media sosial seringkali terjebak pada gaya hidup hedonistik. Hal ini berisiko untuk mengkikis nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi kebersamaan keluarga demi kepuasan individu sesaat. Terima kasih rekan-rekan. Kita telah melihat bagaimana perdebatan child free ini membelah opini publik di ruang digital. Namun, sebagai penutup, mari kita tarik fenomena ini ke ruang refleksi yang lebih dalam, yaitu kacamata filsafat komunikasi. Pertama, secara ontologis, kita harus bertanya, apa artinya menjadi manusia di era digital? Dulu, eksistensi manusia seringkali divalidasi melalui garis keturunan atau peran reproduksi. Namun, kita telah melihat pergeseran di masa kini. Di dunia yang serba terkoneksi ini, banyak individu merasa keberadaannya lebih divalidasi melalui aktualisasi diri dan kontribusi sosial yang melampaui sekat-sekat domestik. Child free menjadi simbol pencarian makna baru bagi eksistensi tersebut. Kedua, secara epistemologis, bagaimana kita tahu bahwa pilihan ini benar? Di sini kita harus menjadi kritis. Apakah keputusan child free atau sebaliknya? Keputusan untuk memiliki anak, apakah lahir dari perenungan yang murni? Ataukah kita sedang terjebak dalam algoritma sosial yang menciptakan echo chamber? Filsafat mengajak kita untuk membedah sumber informasi kita agar pilihan yang kita ambil bukan sekedar mengikuti tren, melainkan sebuah pengetahuan yang teruji. Terakhir, secara aksiologi, ini adalah tentang nilai dan tanggung jawab. Komunikasi bukan hanya soal bertukar pesan atau etika sosial. Pilihan child free menantang kita untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab personal terhadap kualitas hidup dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan peradaban. Pada akhirnya, filsafat tidak hadir untuk menghakimi. Bisa jadi salah satu pilihan itu benar, melainkan filsafat hadir untuk memastikan bahwa setiap pilihan yang diambil berdasarkan kesadaran yang penuh dan juga rasa empati. Demikianlah analisa dari kelompok kami. Semoga diskusi ini membuka ruang dialog yang lebih luas. Berikutnya, saya kembalikan kepada moderator dari Anila. Terima kasih. Terima kasih atas analisis mendalamnya. Sebagai penutup, video ini menunjukkan bahwa child free adalah fenomena kompleks yang lahir dari rahim komunikasi digital. Kesimpulan kami bukan tentang siapa yang menang, melainkan tentang bagaimana kita menghargai keragaman pilihan hidup dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan literasi digital yang sehat. Saya mewakili kelompok 4 dari kelas KM701. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi lainnya. Populasi Jepang mengalami penurunan terbesar sejak 1950 dengan jumlah warga negara Jepang berkurang 898.000 jiwa pada tahun 2024, menjadikan total populasi menjadi 120,3 juta jiwa.